هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surahul Alim. Para jamaah sekalian, pertama kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini puasa Ramadan sudah bisa kita selesaikan di hari yang ke-13. Kita selalu berdoa mudah-mudahan amal ibadah puasa berikut ibadah kita yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa kita akan diampuni oleh Allah dan kita kembali menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, tema yang diamanahkan takmir kepada saya adalah rumah tangga bahagia. Tema ini adalah tema sepanjang masa. Jadi bukan tema Ramadan, bukan, tapi tema penting sepanjang masa untuk kita perhatikan semua, untuk kita semua, baik yang sudah rumah tangga maupun yang belum atau akan rumah tangga ya. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang bisa membeli rumah dengan harga miliaran rupiah tetapi tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu kita perlu bangun bagaimana keluarga muslim itu bisa berumah tangga, nikah, dan bisa menikmati kebahagiaan di keluarga kita. Saya perlu sampaikan kepada para jamaah sekalian, keluarga itu adalah bagian terkecil di masyarakat. Tetapi keluarga itu adalah bagian terpenting, bagian terdepan untuk menentukan arah dan untuk menentukan baik tidaknya bangsa ini. Itu berawal dari keluarga. Saya mohon diberi maaf. Ya. Untuk itulah malam hari ini mari kita coba untuk mengkaji kembali. Ada beberapa tips yang mungkin perlu kita gali di dalam kita berumah tangga menjadi keluarga yang bahagia. Tip yang pertama, jangan lupa kita harus nikah secara sah, ya, menurut agama dan sah menurut negara. Saya mohon maaf aja, ya. Jadi sah menurut agama dan sah menurut negara Republik Indonesia, aturan kita. Allah ingatkan kepada kita di dalam surah yang keempat, An-Nisa ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din
wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Akad nikah itu, Bapak Ibu sekalian, dalam Quran ayat ini adalah perjanjian yang kokoh. Ya. Jadi tidak boleh main-main. Ketika seorang laki-laki mau menikah dan kita mengucapkan kalimat aku terima nikahnya si fulan dengan mas kawin dan sebagainya, maka pendek kalimat itu. Ya, tidak panjang. Tetapi kita harus paham bahwa dengan kalimat yang pendek itu, yang dahulunya haram menjadi halal. Ya. Yang dahulunya bukan dan tidak bernilai ibadah menjadi nilai ibadah. Itu yang pertama. Ayat yang berikutnya Allah ingatkan kepada kita di dalam surah yang ke-30 yang tadi saya bacakan, Ar-Rum. Ayatnya ayat 21 juz yang ke-21. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah menciptakan kita atau jodoh dari kita, yakni manusia harus nikah dengan manusia, laki harus nikah dengan perempuan, ya, bukan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bukan. Kenapa ini harus kita bahas? Karena LGBT itulah yang dia menerjang ayat ini. Dan di beberapa negara itu dikembangkan terus. Saya mohon diberi maaf. Ini kita sampaikan. Ya. Ya. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Setelah kita melaksanakan akad nikah, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dan ketentraman. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah nikah yang sah menurut agama dan menurut undang-undang di negara kita. Dan saya mohon diberi maaf, jangan nikah siri. Ini mohon diberi maaf. Ya. Loh, itu kan boleh agama. Iya, boleh. Tapi ketika nikah siri, maka mohon diberi maaf, yang dirugikan adalah perempuan. Dan sekarang ini siapa yang menikahkan siri, dia kena hukum, kena tatan hukum, dia akan bisa dituntut. Saya mohon diberi maaf kepada adik-adik yang belum nikah, yang mau nikah, kepada ibu-ibu yang punya anak perempuan dan sebagainya, tolong kalau ada bahasa nikah siri tolong ditolak. Harus sah menurut agama dan sah menurut undang-undang di negara kita. Karena itu ada aturannya, tanggung jawabnya. Itu yang pertama. Kalau kita kepingin bahagia. Yang kedua, berjalannya fungsi anggota keluarga. Jadi berjalannya fungsi anggota keluarga. Siapa anggota keluarga itu? Yang pertama adalah suami. Ya. Allah ingatkan kepada kita di dalam surah yang keempat An-Nisa. Ayatnya adalah ayat yang ke-34 juz yang kelima. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki itu adalah imam. Ya. Orang laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri. Di mana kita melindungi? Pertama adalah dalam bidang agama. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita ketika kita mau nikah, ya. Jadi kalau ibu-ibu mau mencari menantu, maka yang paling penting atau kita mau cari istri, yang paling penting adalah agamanya dulu. Ya. Itu fungsinya. Jadi orang laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Ya. Yang pertama adalah melindungi dalam bidang agama. Yang kedua, orang laki-laki itu harus bekerja. Ya, harus bekerja. Kita tidak berbicara berapa penghasilannya, bukan, tapi harus bekerja. Jadi orang laki-laki yang normal, yang masih produktif, kalau sudah tua mohon diberi maaf lah mungkin dia tak. Tapi yang masih produktif harus bekerja.
Jangan sampai orang laki-laki tidak bekerja. Karena kalau orang laki-laki tidak bekerja, maka dia akan kehilangan jati dirinya sebagai seorang laki-laki. Ya. Dan yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah laki-laki, suami. Kalau saya boleh katakan kepada para jamaah sekalian, suami itu singkatan dari selalu untuk anak maupun istri. Itu singkatan saya sendiri ya. Suami itu selalu untuk anak maupun istri. Istri kita bukan istrinya orang lain. Saya mau diberi maaf. Ini penting. Bapak Ibu sekalian, kalau mau ke PA, di seluruh PA di negara kita ini seperti pasar. Ya, di Surabaya di Karah, kayak pasar orang cerai itu. Masalah sedikit cerai, sedikit cerai. Karena apa? Tidak ngerti agama. Saya ulang kembali, maka suami adalah menjadi pelindung bagi orang laki-laki. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi berjalannya fungsi keluarga yang diawali dengan suami, maka yang kedua adalah istri. Ya. Al-Quran mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa perempuan yang solihah adalah yang taat pada Allah dan patuh kepada suami, serta menjaga kehormatan dirinya dan harta bendanya saat suami tidak ada di rumah, karena Allah telah menjaga istri kita. Jadi kepada istri, apakah adik-adik perempuan yang mau nikah atau mungkin yang sudah nikah, ketika kita sudah nikah, tolong diperhatikan ayat ini. Ini adalah dalam Al-Quran, surah yang keempat pula, An-Nisa, ayat yang ke-34, juz yang ke-5. Ya. Istri itu, kalau saya boleh menyingkat, singkatannya adalah istri itu ingin selalu tetap rapi dan indah. Ya. Jadi kalau kita punya istri ingin selalu tetap rapi dan indah, maka suami harus bertanggung jawab dengan baik. Ya. Konsep-konsep inilah Bapak Ibu sekalian, saya mohon diberi maaf, tolong diperhatikan dengan baik. Kalau kita kepingin menjadikan rumah tangga kita bahagia. Dan kebahagiaan rumah tangga kita itu akan membawa dampak yang lain. Apa itu? Kalau kita rukun rumah tangga, anak kita juga akan damai. Kalau suami, istri, anak rukun, maka di masa tua kita akan merasakan kebahagiaan. Karena apa? Belum tentu orang yang usianya tua itu bisa menikmati bahagia kalau rumah tangganya tidak dibangun dengan baik dan benar. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa tip yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam rangka kita membangun rumah tangga yang sebaik-baiknya. Kepada para jamaah sekalian, barangkali di rumah tangga kita ada masalah, maka jangan lupa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon diberi maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat tarawih.